Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, Mujahid dan Mujahidah, ayah dan bunda, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, dahsyat, Allahu Akbar. Nah, hari ini kita lanjut pada pelajaran tematik ya. Nah, sebelum Ustazah lanjut, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma wa rasukani fahman amin ya rabbal alamin. Nah, Ananda, hari ini kita belajar tema 9 kayanya negeriku, subtema 2 pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. PB 3 kita belajar bahasa Indonesia dan IPA. Materinya IPA adalah perubahan bentuk energi dan bahasa Indonesia adalah wawancara. Materi pertama adalah IPA. Mari kita simak penjelasan sebagai berikut. Energi panas. Beberapa sumber energi panas adalah panas matahari, panas bumi, dan uap panas. Contoh penggunaan energi panas adalah penggunaan cahaya matahari untuk mengeringkan pakaian. Energi listrik. Energi listrik dapat digunakan untuk menghidupkan berbagai alat elektronik rumah tangga. Misalnya, televisi, radio, dan lampu. Energi cahaya. Pada malam hari, cahaya lampu menerangi sekitar kita. Energi bunyi. Alat musik ketipung menghasilkan bunyi dari pukulan tangan yang dinamakan energi bunyi. Kendaraan berukuran kecil melintas. Kita lanjut pada pembelajaran bahasa Indonesia ya. Wawancara itu wadah ngumpulin data
atau informasi dari narasumber, atau informasi dari narasumber. Tujuan wawancara yaitu informasi, opini, cerita, dan juga biografi. Opini, cerita, dan juga biografi. Tips dari wawancara itu bermacam-macam. Pertama, persiapan dan buat pertanyaan. Kuasai materi, lalu pengenalan. Jangan lupa salam memperkenalkan diri. Jangan lupa salam memperkenalkan diri. Hormati norma-norma, lanjut ke datanya. Akhiri dengan ucapan terima kasih. Akhiri dengan ucapan terima kasih. Jenis-jenis wawancara itu ada 4. Terpimpin, individual, bebas, dan kelompok. Jenis-jenis wawancara itu ada 4. Terpimpin, individual, bebas, dan kelompok. Assalamualaikum kawan-kawan. Ya, saya Elis Nuraini ingin memaparkan materi bahasa Indonesia yang berjudul wawancara. Ya, di sini sudah dijelaskan wawancara adalah cara untuk mengumpulkan data atau informasi. Selain itu, ada juga tujuan wawancara. Yang pertama, sebagai bahan informasi. Yang kedua, bahan opini. Selain itu, yang ketiga, bahan cerita. Dan yang keempat, bahan biografi. Tak hanya itu juga, selain itu ada jenis-jenis wawancara. Yang pertama, wawancara bebas, yaitu wawancara yang susunan pertanyaannya tidak ditentukan lebih dulu. Nah, yang kedua, wawancara terpimpin, yaitu wawancara dengan memakai daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih sebelumnya. Yang ketiga, wawancara individual, yaitu wawancara yang dilakukan seseorang dengan responden tunggal atau satu. Nah, yang terakhir, wawancara kelompok, yaitu wawancara yang dilakukan terhadap sekelompok orang dalam waktu yang bersamaan. Nah, di sini ada juga nih tips wawancara. Yang pertama, persiapan sebelum melakukan wawancara. Jadi kalian harus mempersiapkan diri sebelum melakukan wawancara. Nah, selain itu, buatlah daftar pertanyaan wawancara. Kalian harus juga jago membuat pertanyaan. Nah, ada juga nih, kuasai materi wawancara. Kalian harus handal lah, handal banget, harus handal. Lalu, kenali karakter narasumber. Jadi kalian harus mengenali karakter narasumber yang akan kalian wawancarai itu. Lanjut, yang kedua, memberi salam dan memperkenalkan diri pada narasumber. Jangan lupa ya. Lanjut nih, ada nomor 3, bertanya dengan sopan tapi kritis. Ini yang lebih penting dan ini yang terpenting. Lanjut, nomor 4, pakai pakaian yang wajar. Jadi kalau wawancara jangan pakai baby doll ya. Lanjut ke nomor 5, hormati norma dan etika setempat. Ini sangat penting nih. Kalian harus menghormati etika dan norma sekitar lo ya. Lanjut yang ke-6, to the point question. Jadi to the point aja, minta intinya. Intinya gimana sih, gimana, ini alurnya gimana gitu. Yang ke-7, jangan lupa menanyakan nama, umur, alamat, dan jabatan narasumber. Karena ini penting sekali sebagai data untuk media cetaknya atau media elektronik. Yang terakhir, akhiri wawancara dengan salam dan ucapan terima. Ananda, itulah tadi materi yang Ustazah sajikan ya. Semoga Ananda bisa mengambil hikmah pelajaran dari materi-materi tadi. Nah, Ustazah sekarang menarik kesimpulan dari materi tadi ya. Pertama yaitu mengenai sumber energi. Nah,
tadi sudah dijelaskan di atas ada berapa macam energi dan bentuk perubahannya. Ustazah hanya menyebutkan salah satunya, yang adalah energi listrik, energi bunyi, gerak, dan cahaya. Nah, sedangkan wawancara itu adalah mengumpulkan data atau informasi dari narasumber. Nah, ternyata pada zaman dahulu itu sumber energi pada masa itu adalah kayu bakar, sesuai dalam hadis surah Yasin ayat ke-80, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Nah, dahulu kala itu yang orang gunakan adalah kayu bakar sebagai sumber energi. Nah, sekarang kan sudah berbeda atau zamannya sudah modern ya Ananda. Sekarang sudah banyak sekali orang tidak menggunakan kayu bakar, atau masih ada lah di pedalaman menggunakan kayu bakar. Tapi kebanyakan orang menggunakannya modern, memasak menggunakan rice cooker, menggunakan kompor gas, atau lain-lain sebagainya. Nah, Ustazah akhiri ya pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan istighfar astagfirullahalazim, alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.